Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian RS flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND. Jadi RS flip-flop ini bisa dibentuk dengan dua gerbang, yaitu NAND sama NOR. Untuk pertama kali ini saya akan mencoba untuk merangkai RS flip-flop dengan gerbang NAND ya. Yang pertama kita ambil tegangannya dulu ya. Ada ground sama VCC. Lalu kita mengambil inputannya yaitu saklar. Kita rotate ya. Habis itu kita copy ya. Karena kita membutuhkan dua input. Setelah itu kita mengambil gerbang NAND-nya. Kita butuh dua ya. Setelah itu kita membutuhkan outputnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan LED ya. Kita rotate. Oke, terus copy, paste ya. Habis itu kita hubungkan satu persatu ya. Ini yang atas dengan VCC sama seperti sebelumnya ya. Yang bawah dengan ke bawah. Yang bawah dengan ground. Nah, dirapihin dulu ya. Dirapihin dulu ini nih. Takut nggak kelihatan dihubung sama mananya ya. Nah, terus kita kasih nama S untuk set, R untuk reset ya. Terus ini kita hubungkan input dengan gerbang N pertama, terus input reset dengan yang kedua. Kita hubungkan, ini outputnya. Kita hubungkan seperti ini ya. Jangan lupa dinamain ya. Ini high, lalu yang bawah high note. Sudah, kita posisikan S sama R di bawah. Habis itu kita coba untuk pengujiannya ya. Ya, langsung ke pengujiannya ya. Kita lihat tabel kebenarannya dulu. Saat set atau S-nya 0, resetnya atau R-nya 0, maka kurangnya seperti apa. Ini sudah di posisi 0 ya, karena hubung sama ground semuanya. Udah hidup. Ini high-nya 1, high note-nya 1, kita tulis aja. High-nya 1, terus high note-nya 1 ya. Ini sama kondisi seperti itu namanya berarti tak tentu. Lalu kondisi kedua, R-nya 1, S-nya 0 tadi ya, R-nya 1. Maka high-nya 1, high aksennya atau high note-nya 0 ya. High-nya 1, high aksennya 0. Ini kondisi set ya berarti. Terus yang kedua setnya 1 ya. Set itu R-nya 0 ya. S-nya 1, maaf dihidupin dulu. S-nya 1, R-nya 0. High-nya 0, high aksennya 1. High-nya 0, high aksennya 1. Ini kondisi reset. Lalu yang ini, yang terakhir 1 ya. 1 ini udah 1, S-nya, R-nya
1. Ini tak berubah berarti ya, namanya kalau tidak berubah itu di flip flop itu namanya kondisi memori ya, berarti ini hi sama dengan tak berubah. Memori. Oke gitu ya untuk rangkaian selanjutnya yaitu RS flip flop dengan menggunakan NOR gate ya, gerbang NOR ya. Ini di copy aja biar gampang, terus dipaste di sini ya, saya akan gambarnya di sini ya. Nah ini yang mau kita gantikan ini ya, maka ini di delete aja yang berhubungan sama gerbang NAND ya. Udah satu persatu aja supaya gampang, lebih gampang, soalnya rangkanya hampir mirip ya, cuma berbeda hi-nya. Oke udah, ini delete, terus kita cari gerbang NOR ya, ini ya 2. Terus kita hubungkan input sama input ini outputnya, ini outputnya nih, yang ini sama bawah ya, R sama ini bawah, habis itu ini sini dan ini sini ya. Dirapihin, dicek apakah udah bener. Nah ininya beda ya, jadi yang atas itu hi not, terus yang bawah itu hi biasa, jadi bedanya itu ya. Maaf salah, ini hi biasa. Oke, berarti yang atas hi not, yang bawah hi biasa. Habis itu kita uji coba ya, S sama R nya dinolin dulu. Oke, yang selanjutnya kita akan menguji rangkaian RS flip flop dengan NOR gate ini menggunakan tabel kebenarannya. Ingat ya, yang pertama awal yang ini khusus sebelum di on kan S sama R nya satu-satu ya. Nah nanti kan yang pertama itu yang kita akan coba kan 00, berarti nanti dipindah semuanya ya. Coba kita hidupkan kondisi S sama R nya gimana, ini diabaikan aja ya. Ini SR nya gimana, S0 R1, ini ya seperti ini ya. Sebenarnya ini kondisi ini itu memori ya, tapi memori gitu. Maka untuk itu, untuk mengisi ini nanti dulu ya, kita langsung ke resetnya 1, setnya 0 dulu. Resetnya 1, setnya 0. Ini high aksennya 1, high biasanya 0 berarti ya. Ini dilewat dulu, yang ini berarti high aksennya 1 tadi ya, high-nya 0, high biasanya. High aksennya 1. Ini namanya kondisi reset. Yang kedua S1 R nya 0, S1 R nya 0, maka hi-nya ini 1, hi aksennya 0 ya. Hi berapa tadi, hi-nya 1, hi aksennya, maaf ya, hi aksennya 0. Ini kondisi set. Nah habis ini nih kita mencoba ini nih, yang ini ya, yang apa 00 ya. Nah ini posisinya S sama R sebenarnya ini ya, sebelum kondisi ini, sebelumnya ini berarti hasilnya. Nah kita coba S sama R nya 0, ini udah 0, S nya 0. Nah ini kan tidak berubah, nah makanya itu sebenarnya 00 di gerbang ini tuh berfungsi sebagai memori ya, tulis memori, berarti hi-nya tak berubah atau memori.
Sekarang set sama resetnya satu-satu, set sama reset, set sama reset nih, set sama reset nih. Ini tak tentu ya, ini posisinya yang untuk ini tuh tak tentu ya, kadang ini yang hidup, kadang itu yang hidup, kayak itu. Kadang kayak ini yang di sampingnya juga hidup semua kayak gitu ya, berarti ini kondisinya tak tentu. I-nya sama dengan tak tentu ya. Ya, oke, yang selanjutnya saya akan membuat rangkaian JK flip-flop. Pertama ambil sumber VCC sama ground ya. Habis itu kita ambil saklar sebagai inputnya, kita rotate, kita copy paste menjadi 3 inputan ya. Habis itu kita mengambil gerbang N ya, N. Ada 2 gerbang. Terus gerbang lain ya, ada 4 yang dibutuhin. Habis itu kita ngambil outputnya atau keluarannya, rotate, copy, paste. Setelah itu kita namain ini J gede ya, J besar. Ini C atau clock, yang ini K. Kita hubungkan semua saklarnya, ini positif semuanya yang atas ya. Terus yang bawah hubung ke ground. Setelah itu input C hubung sama sini, K nya hubung sama sini, keluaran ini hubung sama ini apa, NAND. Terus ini dihubungkan, disambungkan, lalu dapat C. Lanjut dulu. Ini sambungkan keluarannya high, yang bawah high aksen. Terus kita hubungkan ini sama bawah sini ya, saling silang. Terus yang ini sama ini, maaf, bukan, salah ya, delete.
Oke, setelah membuat rangkaiannya udah dicek ya, langsung kita uji coba menggunakan tabel kebenaran. JK C nya ini clock ya. Untuk mencoba JK flip-flop ini, pertama kondisikan dulu ya, ini itu boleh C nya itu di posisi 1 ya, terus antara J ataukah boleh silahkan salah satu di posisi 1. Kalau di sini posisi satunya di J ya. Nah, kalau di posisi seperti ini maka keluarannya kayak seperti ini ya. Ini untuk apa? Soalnya akan ada perbedaan yang cukup ya. Kalau semuanya ini 0 ini 0 ini 0, maka nanti di sini itu tidak menentu, jadi hidup mati kayak gitu. Nah, kalau seperti ini maka bisa dibuktikan bahwa kondisi setelah ini ya, itu adalah kondisi memori. Nah, sebelumnya kan ini mati ya, ini kondisinya seperti ini ya kan. Coba kita hidupkan. Yang pertama itu J, C, K nya itu 0 ya, dilihat ini 0 semua. Kita coba posisi awalnya ini kan hidup satu ya, atau hidup dari J, C. Nah, saat ini diubah, ini tetap ya. Nah, dalam kondisi ini berarti bisa 0 atau 1 tergantung sebelumnya, ini juga 0 atau 1 tergantung sebelumnya. Maka ini namanya kondisi memori. Lalu kedua, K nya 1 tetap ya kan, ini juga berarti kondisinya memori ya. Yang kedua J nya yang 1, K nya yang 0, K nya 0, J nya 1 sama, masih memori. Terus yang kedua J, K nya 1, J, K nya 1, masih ya, memori lagi. Lalu yang ketiga C nya yang 1 ya, ini J, K 0, C nya 1, tetap ya, memori lagi, masih belum ada perubahan. Terus K nya yang di 1, K nya 1, maka hi nya 1, hi aksennya 1, terus ininya 0, ininya 0, ini 1. Ini kondisi reset. Terus sekarang J nya ya, K nya 0, J nya 1, mata bergantian ya, jadi ini 1, ini 0, kondisi set. Selanjutnya itu 1 semua, JK, K nya 1. Nah, ini kondisi tidak menentu, baru ini ya, tidak menentu seperti itu. Nah kan tidak menentu nih ya, kalau kita hidupkan tidak menentu ya, kadang hidup seperti ini, kadang tadi 1, tergantung ya kita mematikannya seperti apa. Ini berarti bisa 0, bisa 1 ya, bisa 1 karena tidak menentu. Maka tapi ini kondisinya namanya tidak menentu, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini kita akan membuat rangkaian D flip-flop ya. Ambil sumbernya VCC dan ground, lalu ambil saklar ya, kita butuh 2 saklar. Ini untuk D dan C. Habis itu kita menggunakan gerbang NAND. Lalu ambil outputnya, copy paste.
Oke, yang selanjutnya kita akan menguji di flip flop. Silahkan posisikan C nya 1, D nya 0 dulu ya. Terus kita akan coba hidupkan. Kita lihat tabelnya. C 0, D 0 seperti apa outputnya. D nya udah 0, C nya 0, tetap ya. Berarti ini memori gitu ya. Yang kedua, D nya 1, C nya 0, C nya udah 0, D nya 1, tetap juga berarti kondisi memori. Sekarang C nya 1, D nya 0, C nya 1, D nya 0, C nya 1 ya, berarti di aksinya 1. Nah, ini nya 0 ya. Tadi berapa ya? Nya 0, di aksinya 1 saat 11. C1 D1 H-nya 1, H-nya 1, 0, H-nya 1, H-nya 0. Ini ya, gak buat sekali.